Oke, buat kalian yang ngerasa salah jurusan atau misalnya kalian gak dapet di jurusan impian, kalian harus nonton video ini sampai habis. Oke guys, jadi kali ini gue tuh mau bahas soal tentang salah jurusan. Atau enggak kalian dapet jurusan di pilihan kedua yang mungkin itu bukan jurusan yang kalian pengen. Atau enggak kalian ngerasa udah masuk kuliah tapi kok kayak gimana ya? Kok kayaknya nggak cocok ya buat gue. Jadi di video kali ini gue tuh mau bahas soal apa aja sih yang membuat kalian biasanya berpikir kalau kalian tuh salah jurusan. Terus eh, gimana cara untuk mengatasinya, dan apakah gue boleh buat ngulang lagi, atau persiapan lu kalau misalnya memang lu harus buat pindah. Yang pertama, oke, jadi yang pertama itu gue mau bahas soal kenapa alasan orang biasanya salah jurusan. Jadi ada beberapa hal yang membuat lu atau orang lain atau orang di sekitar lu atau bahkan lu ngerasa kayak enggak deh, kayaknya gue nggak di sini deh. Ada beberapa faktor, dan yang paling besar itu biasanya lu nggak cocok sama pelajarannya. Jadi yang lu harapkan adalah belajar apa, tapi kok malah belajar apa gitu loh. Kayak gue dulu waktu pas masuk agribisnis, gue ngerasa kayak oke, ini kita bicara soal pertanian karena itu ada di fakultas pertanian. Ternyata mostly pelajarannya itu social economy. Oke, mungkin kalau agribisnis ada bisnisnya, gue mungkin berpikir bahwa itu 50% pertanian, 50% ekonomi. Tapi ternyata pertanian mungkin kita cuma bisa bilang 20-30%, sisanya adalah social economy. Dan itu awalnya merasa gue salah jurusan karena ya walaupun gue tadinya pengen mirip-mirip di manajemen bisnisnya, dan akhirnya gue dapet di agribisnis yang ternyata ya akhirnya ya mirip-mirip setelah gue tanya sama teman-teman gue yang di manajemen bisnis. Itu adalah salah satu yang membuat kenapa gue nggak jadi pindah. Kalau misalnya lu yang tahu cerita gue pernah cerita kalau misalnya gue 2015 itu ketika gue SBM yang kedua, gue itu dapet di UI Sastra Indonesia yang akhirnya nggak jadi gue ambil. Itu bakal gue ceritain di lain video kalau misalnya kalian emang pengen tahu kenapa gue nggak ngambil UI. Nah, terus apalagi sih yang biasanya membuat kalian tuh ngerasa kok saya salah jurusan ya? Bisa juga karena temen dan dosennya, atau enggak siklus kuliahnya yang kalian nggak kuat. Nah, kalau misalnya kita bilang temen dan dosennya ini relatif karena tiap kampus tuh berbeda environmentnya dan berbeda apa ya? eh Lingkungannya berbeda, dan lu tidak bisa menyamaratakan setiap kampus itu memiliki environment yang sama, mulai dari segi fasilitas, tempatnya, struktur, ya sarana dan prasarana, infrastruktur, dan tingkat kenyamanan orang, tingkat kenyamanan orang dan tingkat kenyamanan orang-orang tuh berbeda-beda. Maka dari itu orang-orang tuh kadang-kadang ngerasa salah jurusan karena lingkungannya juga bisa. Atau yang terakhir karena siklus kuliahnya. Ini biasanya terjadi anak kedokteran atau enggak anak teknik. Yang awalnya kayak oke, gue masuk teknik, gue masuk kedokteran. Ternyata begitu pas masuk, kuliahnya terlalu berat. Karena gue sadar, kalau misalnya gue mau masuk kedokteran, gue bisa. Mungkin gue bisa kalau misalnya gue rajin belajar waktu pas mau tes. Cuma gue ada kemungkinan tidak yakin apakah gue bisa lulus atau tidak. Nah, itu yang membuat gue jadi berpikir ketika ada orang yang menyarankan kenapa lu nggak ngambil dokter aja. Sebenarnya itu ketakutan gue. Gue bisa masuk, belum tentu bisa keluar. Nah, itu juga harus jadi bahan pertimbangan lu ketika lu mengambil sebuah jurusan. Nah, terus rugi nggak sih kalau misalnya lu mau ngambil apa ya? Kalau misalnya lu mau ngulang kuliah atau enggak lu ngerasa salah jurusan, atau enggak kayak lu keterima di jurusan yang bukan lu pengen, atau enggak setelah lu masuk kuliah lu ngerasa kayak aduh, kok kayaknya gue bukan di sini ya. Rugi nggak sih kalau buat ngulang? Jawaban gue enggak. Kenapa? Kalau misalnya lu hanya berbicara waktu lu itu ditukar dengan ilmu. Dan ilmu tuh sejauh yang gue tahu nggak ada yang sia-sia. Bahkan ilmu nyopet pun itu juga nggak sia-sia. Kalau misalnya lu belajar buat nyopet misalnya, itu bukan karena biar lu jadi pencopet, tapi lebih karena
biar lu nggak kecopetan kayak gitu loh. Jadi lu tahu tips and trick cara menghindari copet, dan lu bisa ngajarin ke teman-teman lu kalau mereka tuh operasinya kayak gini gitu loh. Jadi nggak selamanya ilmu itu buruk apabila digunakan dengan benar. Jadi sebenarnya yang salah itu adalah penyalahgunaan ilmu. Kan banyak juga tuh orang pintar tapi malah melakukan hal-hal yang kurang baik, atau enggak apa ya, hal-hal yang malah salah gitu kan. Banyak juga. Nah, jadi kenapa gue bilang ada ruginya nggak? Mungkin lu hanya rugi 1 tahun karena teman-teman lu udah lebih, apa ya, 1 tingkat di atas lu. Tapi buat gue itu nggak ngerasa kayak, apa ya, nggak terlalu signifikan. Karena kalau misalnya lu berpikir telat kayak gitu, justru malah lu yang menyia-nyiakan waktu lu, dan lu menyia-nyiakan ilmu yang udah lu dapat sebelumnya. Bahkan mungkin gini ya, ketika lu udah belajar di kuliah, lu tes lagi, tes lu tuh akan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena lu udah pernah tes sebelumnya, jadi lu udah punya mental yang lebih siap dibanding teman-teman yang baru tes untuk pertama kali. Seperti yang gue pernah bilang di video sebelumnya, ketika lu mau ikut tes, sebenarnya yang dilatih tuh bukan cuma otak, yang diuji tuh bukan cuma otak, tapi juga mental lu. Mental lu sebagai, apakah lu siap menghadapi ujian, apakah lu siap untuk mendapatkan sesuatu yang, apa ya, di luar dugaan lu, di luar dari apa yang lu pelajari. Sedangkan di kuliah lu sudah biasa mendapatkan itu, setidaknya lu sudah mendapatkan di 4 kali ujian tadi. UTS, UAS, UTS, UAS, semester 1 dan semester 2. Kecuali kalau lu ngambil cuti, itu lain cerita. Dan ini kalau misalnya temen gue tuh bilang kayak gini, ketika lu tes, setelah lu masuk kuliah, anggap aja kayak kuliah lu itu adalah bahan belajar lu buat tes berikutnya. Karena ya tadi, cara belajarnya lu udah paham, cara lu mencari kesempatan tuh lu udah paham, terus peluang-peluang yang sebelumnya belum lu bisa ambil, jadi bisa lu ambil. Itu kan sebenarnya kayak sebuah privilege buat lu. Kalau misalnya kita mau bicara privilege, privilege akan pengetahuan tentang ujian, gitu loh guys. Dan juga temen gue bilang kayak gini, kalau misalnya lu, oh bukan, kayak gini, kapan sih waktu yang tepat buat belajar kalau misalnya lu kuliah, terus lu mau belajar lagi buat tes? Sebenarnya kapan aja. Selama setahun itu, bahkan ketika lu udah dapat di jurusan, dapat sebuah jurusan di suatu kampus, terus lu berpikir apakah gua harus kuliah di situ atau enggak? Jawaban gua adalah kuliah aja di situ. Terus ntar kapan gua belajarnya? Ya saat kuliah itu lu memahami proses belajar. Nah, mungkin nanti lu selipin dengan belajar-belajar materi yang lu butuhkan untuk SBM atau ujian mandiri atau ujian swasta di tempat lain gitu. Nah, bisa juga ketika lu melakukan suatu hal, apa ya, ketika lu belajar kayak gitu, anggap aja kuliah lu tuh kayak bimbel. Kayak bimbel. Jadi ketika orang lain tuh bimbelnya di lembaga bimbingan belajar yang SMA, sedangkan lu bimbelnya di kuliah gitu loh. Dengan metode yang mungkin berbeda. Mungkin pelajarannya, materinya tidak sama. Tapi nggak mungkin sih kalau misalnya nggak ada yang bisa lu serap sama sekali. Walaupun itu cuma cara belajarnya, tidak harus materinya. Syukur-syukur kalau materinya. Gini, buat teman-teman yang ada di jurusan ekonomi, manajemen, atau enggak, pokoknya yang manajemen bisnis, habis itu ilmu administrasi, agribisnis, agrobisnis perikanan, itu sebenarnya adalah mata pelajaran kuliah yang diujikan untuk soshum. Kayak misalnya kalau gue di agribisnis, ilmu tanah itu jadi mata pelajaran geografi. Ekonomi ya ekonomi. Terus sosiologi gue dapet ya sosiologi. Sejarah ya bisa lah lu kejar tipis-tipis gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk yang saintek, Kak, lu masuk di MIPA, lu masuk di kimia, lu masuk di apa namanya, agroteknologi, lu masuk di teknik, itu adalah mata kuliah yang pelajaran itu bakal bisa kepake nanti buat lu daftar di SBMPTN lagi. Jadi kalau misalnya lu anggap itu sia-sia, jawaban gue enggak. Jadi kalau misalnya kalian emang pengen tes lagi, pengen ujian lagi, silahkan. Dan gue hanya bisa bilang good luck. Jangan lupa berdoa, jangan lupa istirahat, dan semangat buat teman-teman yang kalau misalnya
udah dapet di jurusan tertentu tapi mau ngambil di jurusan lain karena ngerasa salah jurusan dari awal, semangat aja. Tapi kalau misalnya lu nggak dapet kan juga nothing tulus ya, lu tetap bisa kuliah di tempat lu yang keterima. Jadi saran gua buat kalian yang salah jurusan, jangan cuti cuma buat ngejar SBMPTN. Kenapa? Karena kalau misalnya lu cuti dan lu nggak dapet, sakitnya double, men. Oke, mungkin itu aja. Kita bakal bahas di video lain. Kalau misalnya kalian emang ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video, and see ya.